Ini part ke-31, membaca buku Alibaba halaman ke-213. Kerjasama Alibaba dengan Biro Investasi dan Promosi Perdagangan di Makau. Selama krisis ekonomi, pada 8 bulan pertama 2009, ekspor Makau mencapai jumlah total sekitar 64 juta USD dalam mata uang Makau, 5,11 miliar. Dengan negara-negara target ekspor terutama Amerika Serikat dan Uni Eropa, perekonomian yang dialami tekanan menimbulkan penurunan konstan dalam angka ekspor yang menyebabkan Departemen Ekspor Makau mengambil langkah proaktif untuk memperluas perdagangan dan mencari pasar baru. Untuk melakukan hal tersebut, Biro Perdagangan dan Investasi di Makau menjalin sebuah hubungan kerjasama dengan Alibaba pada Oktober 2009. Tujuannya adalah bekerja sama dalam mempromosikan dagangan L kepada usaha kecil dan mikro di Makau seluas-luasnya. Pada tahap awal, usaha kerjasama ini meliputi penyusunan rencana untuk mendorong perusahaan-perusahaan kecil di Makau dengan membuka pasar internasional baru. Dalam rangka mewujudkan hal itu, para eksportir di Makau bisa mengajukan permohonan bantuan maksimum sekitar 2.500 USD dari Biro Perdagangan dan Investasi untuk dipakai dalam pembelian layanan pendukung Alibaba untuk dagang L. Kerja sama antara Alibaba dan otoritas Makau akan membantu memperkuat kemampuan ekspor Makau, tetapi melalui penggunaan dagang L. Kerjasama itu juga membantu Alibaba memperluas basis konsumennya dan meningkatkan proses pembeliannya dan meningkatkan daya saingannya dalam pasar global. Alibaba juga bekerja sama dengan 22 negara Arab, bertindak sebagai perantara dan jembatan untuk mencari peluang bagi Tiongkok di dunia Arab. Alibaba membantu kondisi-kondisi yang mendasari bagi Tiongkok untuk menjadi mitra dagang baru dengan negara-negara Arab dengan sukses membangun apa yang disebutnya jalur sutra Alibaba modern. Banyak mitra dagang dari negara-negara Arab yang kini ada dalam platform pembelian global Alibaba yang tidak hanya membantu perdagangan elektronik Tiongkok menembus pasar masif dunia Arab, tetapi mencari produk-produk Tiongkok yang membantu mereka mendapatkan uang. Misalnya, daging mentah di negara-negara Arab harganya 3 kali dari harga daging Tiongkok. Mengingat margin laba ini, dengan platform perdagangan daring Alibaba bertindak sebagai perantara, sebagai konsumen Arab menyadari bahwa Tiongkok bisa memberi mereka laba besar. Sekarang mereka berbondong-bondong membeli barang-barang di Tiongkok, sampai-sampai beberapa penyuplai Tiongkok tidak sanggup menangani semua bisnis mereka. Mengingat margin laba dalam mengimpor daging sapi dan daging kambing Tiongkok, para pedagang Arab mampu memasukkan daging Tiongkok ke hampir semua pasar di dunia Arab. Sekitar 85% dari seluruh daging kambing dan daging sapi yang dikonsumsi di negara-negara Arab kini diimpor dari Tiongkok. Dengan menghubungkan perdagangan mereka dengan jaringan Alibaba, banyak pebisnis Arab yang melakukan bisnis sangat substansial, bukan hanya daging, melainkan juga komoditas seperti minyak, barang elektronik, dan tenaga kerja fisik, kini merupakan bisnis berskala besar. Sebagai makelar antara perekonomian Tiongkok dan dunia Arab, Alibaba memberi peluang komersial bagi pebisnis Arab setiap hari. Pada saat yang sama, Alibaba memberikan mereka harga dan keunggulan kualitas pada eksportir Tiongkok. Hasilnya adalah model saling menguntungkan yang berfungsi dengan baik. Konsep pengembangan solusi saling menguntungkan ini memungkinkan Alibaba membangun dengan sukses sebuah jalur sutra baru antara Tiongkok dan dunia Arab yang meningkatkan hubungan ekonomi dan perdagangan serta memperkaya aktivitas perekonomian. Sehubungan dengan perdagangan, jalur sutra ini baru saja dimulai, tetapi tentu saja ada lebih banyak harta karun menunggu untuk ditemukan para pebisnis Tiongkok dan Arab lewat platform perdagangan daring Alibaba. Sistem data besar Alibaba membantu perkembangan perdagangan barang maupun jasa. Sistem data besar Alibaba membantu mempercepat pertumbuhan bisnis reguler maupun perdagangan jasa. Dengan hanya melihat pada usaha kecil dan mikro, hanya 5% penyuplai Tiongkok menguasai 20% dari semua volume ekspor yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan tersebut. Sekalipun situasi ekspor sangat mendesak,
Para penyuplai di platform Alibaba mampu mempertahankan kemampuan mereka mengikuti pertumbuhan yang melaju cepat. Konteks bagi hal tersebut dalam dukungan yang disediakan oleh sistem data besar platform perdagangan internasional Alibaba. Penggunaan sistem ini memungkinkan pencocokan antara pembeli dan penjual secara lebih efektif karena pembelian yang dilakukan langsung di platform didasarkan pada kuantitas masif analisis data. Meninjau perdagangan barang dalam periode pasca krisis, permintaan pembelian global sebetulnya tidak berubah, tetapi bergeser ke arah kuantitas yang lebih kecil dan pembelian yang lebih sering, menjadikan Eropa dan Amerika sebagai representasi pasar negara maju tradisional. Jumlah pembeli meningkat secara dramatis dalam 3 tahun terakhir. Para pembeli asal Amerika di situs web Alibaba melonjak dari 2 juta menjadi 7 juta. Sedangkan pembeli asal Eropa naik dari 360.000 menjadi 1,6 juta. Sementara itu, masing-masing transaksi melibatkan jumlah uang yang jauh lebih kecil. Kebanyakan pesanan untuk tiap transaksi tidak ada yang melebihi 30.000 USD, sekitar 200.000 RMB, dan transaksi terkonsentrasi pada industri produk konsumen. Tren global ini mengharuskan pembeli terhubung dengan penyuplai secara lebih efisien. Hal ini secara bertahap memungkinkan bentuk layanan dagang L baru memperlihatkan keunggulannya. Berdasarkan akumulasi data besar dan analisis atas data tersebut, pembelian di Alibaba seolah-olah bisa langsung ke pasar. Para pembeli luar negeri bisa langsung mengeluarkan persyaratan pembelian terperinci. Kemudian para penyuplai menyebutkan harga secara sukarela. Dalam 2 tahun terakhir, skala keterlibatan pembeli dalam pasar pembelian naik dari 7 hingga 10 kali per tahun. Statistik yang dipasok Alibaba menunjukkan bahwa saat ini ada 80.000 penyuplai Tiongkok yang aktif di platformnya. Sekitar 5% dari jumlah perusahaan yang terlibat dalam perdagangan luar negeri di Tiongkok. Meski begitu, hasil survei dan penelitian pihak ketiga menunjukkan bahwa angka 5% penyuplai Tiongkok itu menghasilkan ekspor senilai 1,3 triliun RMB, termasuk yang menggunakan Alibaba. Ini kurang lebih setara dengan 20% dari total nilai ekspor yang dilakukan oleh usaha kecil dan mikro Tiongkok. Dari sini bisa dilihat bahwa sistem data besar Alibaba memainkan sebuah peran dalam menstimulasi pertumbuhan cepat ekspor komoditas Tiongkok. Perdagangan jasa mengalami hal yang sama. Pada tahun 2013, ukuran perdagangan Tiongkok di bidang jasa mencetak rekor tinggi dengan nilai total impor dan ekspor mencapai 539,64 miliar USD. Menurut statistik Departemen Perdagangan Tiongkok, angka itu merupakan 14,7% peningkatan dari tahun sebelumnya. Walaupun terjadi peningkatan konstan dalam volume secara keseluruhan, perdagangan Tiongkok dalam bidang jasa masih berada dalam persentase kecil dari perdagangan internasionalnya secara keseluruhan. Total perdagangan hanya mencapai 11,5% dari total impor dan ekspor pada tahun 2013, dan itu hanya 0,7% lebih tinggi dari yang dicapai pada tahun sebelumnya. Dari persentase yang ditepati perdagangan jasa, bisa dilihat bahwa tingkat pembangunan Tiongkok masih terbelakangan. Pada basis global, persentase perdagangan jasa terhadap jenis lain pada umumnya mencapai 20%. Brazil sebagai sesama negara BRIC memiliki persentase yang mencapai 24,9%, sementara angka Tiongkok masih 11,5%. Dagang L adalah komponen penting perdagangan Tiongkok di bidang jasa, dan ia harus membuka wilayah baru bagi bisnis ini di masa depan. Alasannya adalah dagang L terkait erat dengan perdagangan komersial dalam setiap mata rantai dalam proses, dan perdagangan komersial adalah batu penjuru bisnis jasa dagang L. Tidak hanya meliputi industri berskala besar, logistik, perniagaan, dan perdagangan, layanan pariwisata, dan sebagainya, tetapi juga aplikasi bagi perusahaan tradisional. Dagang L meliputi pembelian basis internet dan penjualan berbasis internet. Di samping bentuk-bentuk inovatif bisnis seperti dagang L berbasis telepon seluler, keuntungan baru yang dibawa dagang L ke dalam perdagangan jasa Tiongkok adalah sebagai berikut. Pertama, dagang L bisa mengurangi secara dramatis biaya perdagangan dalam jumlah, sebab dagang L banyak mengurangi mata rantai dalam rantai bisnis. Para pembeli dan penjual bisa melakukan
aktivitas bisnis secara langsung dan dengan demikian menurunkan biaya transaksi. Kedua, dagang L bisa meningkatkan efisiensi. Pembeli maupun penjual bisa mengadopsi kontrak-kontrak standar digital dan sebagainya. Ketiga, dagang L bisa mengurangi hambatan regional bagi perdagangan dan memperluas peluang bagi perdagangan di bidang jasa. Keempat, dagang L bisa meningkatkan daya saing internasional perusahaan-perusahaan Tiongkok yang terjun dalam perdagangan di bidang jasa. Pada saat yang sama, dagang L berkembang dalam cara-cara yang baru pada platform Alibaba sehubungan dengan industri jasa. Hal itu tidak saja mendorong perkembangan logistik dan industri pendukungan dagang L, tetapi juga menelurkan sebuah industri dagang L yang sedang berkembang. Saat ini lebih dari 170 juta konsumen membeli segala sesuatu lewat internet di Tiongkok. Dagang L sudah tersebar luas di negara itu dan sedang mempengaruhi perilaku konsumen, perusahaan maupun perorangan dalam cara-cara mendalam. Dagang L sudah menjadi sebuah industri kunci yang diputuskan Tiongkok untuk dijaga agar menjadi pusat baru bagi perkembangan ekonomi. Saya yakin bahwa ekspor jasa berbasis dagang L Tiongkok akan menghasilkan kemajuan besar di masa mendatang, mengingat kontribusi industri jasa dagang L Alibaba yang tumbuh dengan cepat. Dan kontribusi sistem data besarnya. Pada waktunya, ekspor jasa dagang L akan mendorong peningkatan dan restrukturisasi seluruh perdagangan Tiongkok di bidang jasa. Bab kelima, keuangan mikro berbasis modal integritas. Pada tahun-tahun belakangan, pemerintah Tiongkok mencurahkan usaha besar dalam mentransformasi lembaga-lembaganya. Sebuah proses yang melibatkan hal-hal seperti membuat suku bunga lebih didorong pasar. Salah satu akibatnya, situasi di sekitar pembiayaan bisnis kecil memperoleh lebih banyak perhatian dan sedang berubah menuju keadaan yang lebih baik. Semakin banyak entitas perbankan yang beranggapan bahwa salah satu orientasi mereka di masa depan harus digeser ke arah jasa keuangan untuk bisnis kecil. Berbagai macam entitas yang menawarkan pinjaman kecil bermunculan dan meningkatkan kemungkinan bagi bisnis kecil untuk memperoleh pembiayaan. Sementara itu, internet dengan penggunaan data besarnya memungkinkan menjebol jasa keuangan model tradisional. Keuangan mikro sedang menjadi sebuah kekuatan baru dalam mengakui dan menumbuhkan bisnis kecil. Saat ini Alibaba memiliki 500 juta konsumen terdaftar di platform bisnis Taobao-nya. Sebagai sebuah kekuatan garis belakang tambahan, ia memiliki 800 juta konsumen yang terdaftar di Alipay. Alibaba terus membangun platform di atas platform dan menciptakan sebuah pengalaman baru bagi para konsumen. Strategi bedanya bertumpu pada platform dan internet. Di samping pada pengonsentrasian kekuatan konsumen, entitas mikro dengan menciptakan aturan-aturan baru agar bisa memasukkan diri ke dalam wilayah tradisional keuangan. Alibaba terus berusaha menembus fungsi-fungsi inti bisnis perbankan. Bab ini menjelajahi inovasi keuangan akar rumput berbasis modal integritas Ali-Small Loans. Keuangan akar rumput di era internet. Jika Anda menyebut Alibaba di Tiongkok, nama-nama Alipay dan Yuebao muncul dalam benak banyak orang. Bentuk-bentuk baru keuangan yang dimunculkan oleh dagang L bertiup kencang di udara seperti angin topan, menyedot jutaan orang ke dalam pusarannya saat angin dahsyat itu bergerak. Banyak orang mulai memahami keuangan sebagai sesuatu yang terkait dengan modal dan sesuatu yang melayani modal. Misalnya, dengan mengontrol risiko, konsekuensi pajak, dan laba dari restrukturisasi aset, orang kaya semakin bertambah kaya. Sementara itu, muncul krisis keuangan membuat kebencian yang lama meracuni setiap orang terhadap sistem keuangan yang menyebur seperti geyser yang akhirnya menimbulkan gerakan perlawanan berskala luar biasa besar. Gambar-gambar poster Okap Wall Street menyertakan berita utama sebagai surat kabar dan majalah. Para pedagang papan atas dan pejabat di bank-bank terkemuka mendadak menjadi sasaran serangan media. Orang awam mengenggam erat uang yang mereka kumpulkan selama separuh hidup, penuh kerja keras dan bertanya-tanya apa yang harus dilakukan dengan uang itu. Banyak perusahaan-perusahaan rintisan baru yang maju secara teknologi bertahap
berharap-harap cemas menunggu pendanaan tetapi tidak beruntung. Dengan sistem jenis ini, persediaan dan permintaan sama-sama tidak percaya satu sama lain, sehingga kemampuan menggunakan uang dan meningkatkan nilai dengan menggunakannya mengalami banyak pengurangan. Bahkan sesungguhnya esensi menempatkan pembiayaan pada penggunaan terbaik tidak terletak pada pencetakan profit tertinggi. Salah satu dari 3 pemenang Nobel Ekonomi 2013, Profesor Robert Shiller, menulis dalam buku Finance and a Good Society bahwa esensi keuangan terletak pada mendatangkan uang untuk aktivitas-aktivitas ekonomi. Esensi itu terletak pada perbaikan kesejahteraan sosial dan meningkatkan efisiensi melalui kemampuan mendistribusikan sumber daya pendanaan dengan berfokus pada kesejahteraan masyarakat secara umum dan dengan menyuntikkan darah kehidupan yang mutlak ke dalam perekonomian real. Keuangan memiliki potensi dan kemampuan untuk membentuk kemakmuran ekonomi yang jauh lebih luas dan lebih dalam bagi semua. Seperti yang dilihat banyak orang, lembaga-lembaga keuangan terutama yang besar-besar tidak boleh menggunakan keuangan sebagai cara memaksimalkan profit dan meraih keuntungan personal tidak bermoral. Sebaliknya, keuangan harus menjadi sesuatu yang bekerja untuk menyempurnakan kesejahteraan seluruh masyarakat. Semua akademisi, tidak hanya Robert Shiller, mengakui pentingnya keuangan bagi kesejahteraan masyarakat. Banyak yang mengusulkan ide-ide mereka tentang bagaimana merancang sistem untuk mewujudkan tujuan itu. Bukan hal mudah untuk memastikan keuangan benar-benar bermanfaat bagi orang awam. Kesulitan yang dihadapi entitas mikro dalam mendapatkan pembiayaan adalah contoh klasik. Masalah ini tidak hanya di Tiongkok dengan banyaknya entitas mikro tetapi juga di seluruh dunia. Informasi asimetris adalah salah satu penyebab utama masalah pendanaan bagi entitas-entitas mikro ini. Lembaga-lembaga keuangan dan pemerintahan banyak negara mencari cara untuk menyelesaikan isu inti ini, tetapi tak ada satupun yang menemukan jawaban efektif. Kini, ketika kita sudah memasuki abad informasi, pertumbuhan internet dan aplikasi data besar menyediakan cara baru dalam memikirkan masalah ini. Pembiayaan internet bukanlah hanya soal memungkinkan mereka yang mengajukan pinjaman menerima nilai lebih tinggi atau menjadikannya lebih mudah mengontrol risiko ataupun membuat proses meminjam menjadi lebih cepat dan mudah. Yang lebih penting, pembiayaan internet memungkinkan orang awam kelas akar rumput tanpa privilege khusus memasuki keseluruhan sistem finansial. Pembiayaan ini memungkinkan mereka memiliki hak real untuk berpartisipasi dalam sistem itu secara setara. Internet memungkinkan informasi menjadi lebih transparan dan memungkinkan penyebaran informasi menerobos batas ruang dan waktu. Dengan dukungan informasi yang lebih lengkap, masyarakat kelas akar rumput bisa membuat keputusan-keputusan yang lebih rasional, lebih proaktif dalam menyambar peluang dan menggunakan kekuatan keuangan untuk menyempurnakan hasil-hasil mereka. Jika Anda ingin menggunakan kekuatan finansial untuk membebaskan kewirausahaan akar rumput, maka sangat mendasar untuk memiliki para pemberontak dalam industri finansial. Alibaba ingin menjadi pemberontak semacam itu. Ia tak ingin menghancurkan bank, ia tak hanya ingin membuat bergolak kolam yang selama ini diam, menantang lembaga-lembaga tradisional untuk berpikir dalam batasan-batasan yang lebih kompetitif dan menstimulasi perubahan-perubahan di seluruh industri. Bukan hanya duta-duta akar rumput seperti pegawai ahli yang berpikir seperti itu. Sampai batas tertentu, seorang seperti Zhou Chou-chan yang mewakili pemerintah atau lembaga-lembaga keuangan resmi juga berpikir demikian. Mereka juga mengusulkan ide-ide mereka mengenai model-model keuangan yang sedang mengemuka. Zhu Qiaochuan mengatakan, begitu 3 metode ini mencuat, mereka akan menentang model-model bisnis tradisional. Jawaban saya mengenai metode itu adalah hal yang bagus. Kompetisi akan mengubah sebuah industri tradisional menjadi lebih baik dan membuatnya tumbuh. Ia akan menjadi stimulus kuat dalam membuat industri mampu beradaptasi dengan hal-hal baru. Karena itulah persaingan akan membantu sistem tradisional bangkit
dan berpacu dengan waktu dan dengan kecepatan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hasil akhirnya adalah persaingan tersebut akan membawa layanan dan produksi yang lebih baik. Seluruh industri keuangan kemudian akan memberikan barang dan jasa yang lebih baik bagi perekonomian real dan bagi segala macam konsumen dalam perekonomian real. Ini sepenuhnya bisa dipastikan. Secara umum, Alibaba tidak ingin membatasi diri untuk menjadi sebuah entitas yang menangani keuangan mikro. Ada banyak perusahaan di internet dan lembaga keuangan yang bisa menjalankan fungsi itu. Justru sangat jelas fakta bahwa keunggulan Alibaba terletak dalam ekosistemnya. Tujuannya adalah membangun platform layanan keuangan mikro yang menyediakan layanan berkualitas tinggi, efisiensi tinggi, serta personalisasi yang terbuka dan kompetitif. Pada akhirnya, tujuan adalah merangsang pembentukan siklus yang menguatkan keseluruhan ekosistem interaksi internet. Barangkali sulit memisahkan beberapa teknologi layanan finansial seperti AliSmart launch dari ekosistem Alibaba, tetapi ketika ekosistem itu tumbuh, infrastruktur dasar terkaitnya akan meningkat dan kekuatan finansialnya akan mampu memberi manfaat bagi lebih banyak orang. Pada saat itu, ia akan mampu membebaskan kewirausahaan akar rumput yang lebih besar. Dalam era informasi, perusahaan-perusahaan di internet tidak benar-benar menggunakan metode yang sepenuhnya baru untuk memainkan keuangan maupun menciptakan produk-produk menarik. Mereka justru menanamkan semangat bawaan internet ke dalam inovasi-inovasi keuangan seperti keterbukaan, kesetaraan, kerjasama, dan berbagi. Didukung oleh data dan teknologi, mereka membuat informasi menjadi lebih transparan sambil menurunkan biaya dan meningkatkan efisiensi sehingga bermanfaat bagi lebih banyak orang. Oleh karena itu, kita akan meninjau domain keuangan orang-orang ahli dalam menggarap keuangan akar rumput pada era internet melalui inovasi keuangan. Ini halaman ke-224. Besok kita akan membahas tentang Alipay, fondasi ekosistem Ali. Sekian, bye-bye.